Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya sama Mas Pras eh, akan mengerjakan tugas akhir ya untuk mata kuliah stokastik. Di sini kita eh, memprediksi penyebaran COVID-19 untuk daerah Kota Malang dengan metode Markov Chain. Saya sendiri Wahyu Dirandoko dan Mas Prasetyo Widiarso. Nah, terus lanjut Mas. Di sini untuk COVID-19 sendiri ya, jadi namanya sindrom corona 2 atau SARS-CoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona, yaitu jenis varian baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini tidak dapat menyerang siapa saja ya, mulai dari lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, jadi hampir seluruh negara termasuk Indonesia juga terkena dampaknya di situ. Terus coronavirus ini adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, terus ada namanya di situ kena seperti badai sitokin gitu yang paling berat. Lanjut Mas. Nah, jadi kita memprediksi COVID-19 ini pada Kota Malang menggunakan metode Markov Chain yang biasa digunakan untuk menanyakan penjadwalan produksi, perencanaan bahan baku, dan pemeliharaan mesin produksi. Nah, di sini Markov Chain atau rantai Markov itu harapannya dapat membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Markov Chain ini juga disebut proses stokastik ya, jadi ada sistem pemodelan yang berubah secara acak di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang atau kejadian sekarang gitu. Jadi tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahului. Di sini ada beberapa syarat, jadi ada 3 syarat bagaimana sistem Markov Chain atau rantai Markov itu bisa dipakai. Jadi yang syarat pertama adalah matrik transisi dari probabilitas yang diketahui. Jadi harus membuat matrik transisi, di mana dalam matrik transisi itu sudah kita mengkonversikan data di situ dalam rentang 0 sampai 1 di situ. Nah, yang kedua adalah menentukan state. Jadi state itu hubungannya sama perkiraan kita ke depan. Kita mau berapa state di situ. Jadi perkalian matrik dari probability waktu sebelumnya dengan matrik transisi di sini dirumuskan matrik periode ke n sama dengan matrik periode ke n plus 1. Jadi ada state, kalau mintanya state-nya misalkan 3 hari, berarti state-nya harus ada 3 gitu. Di sini yang ketiga adalah mencari nilai. Jadi kita melakukan proses ya. Jadi di situ prosesnya berulang-ulang. Kita untuk mencari probability yang tidak ingin dicari. Jadi misalkan berapa bulan sekian, berarti tidak jauh untuk bulan selanjutnya, tidak jauh dari itu. Jadi kita ada memprediksinya harus berulang-ulang agar mendapatkan nilai yang bagus dengan error yang sekecil-kecilnya. Lanjut Mas. Di sini ada data penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Jadi kita memakai 3 bulan di situ. Jadi monggo Mas ditampilkan untuk grafiknya. Nah, di situ kita memakai bulan Maret ya 2021 sama April dan Mei, di mana
Maret ini total positifnya sekitar 6.028 di situ. Aprilnya positifnya 6.227, Mei positifnya 6.353 di situ. Terus sembuhnya untuk bulan Maret 5.518, April sembuhnya 5.648, Mei sembuhnya 5.892. Terus yang meninggal untuk bulan Maret 550, untuk bulan April meninggalnya 570, untuk Mei meninggalnya 593. Jadi kita memakai tiga data bulan sebelumnya untuk memprediksi bulan selanjutnya seperti itu. Nah, terus ini kan masih angkanya masih kita dalam ribuan atau ratusan gitu. Jadi kita perlu adanya normalisasi, di mana normalisasi di situ dalam proses membuat beberapa variabel memiliki rentang nilai yang sama. Jadi tidak ada yang terlalu besar maupun kecil, sehingga membuat analisis statistik menjadi lebih mudah, di mana rumusnya kita memakai X new atau nilai X baru di situ sama dengan XN. Jadi XN ini kita untuk nilainya, value-nya itu misalkan bulan Maret positif di situ sekitar 6.028. Nah, di sini per sigma X. Jadi sigma X ini adalah sigma total dari positif, sembuh, dan meninggal di situ. Jadi sehingga totalnya nantinya sekitar range 0 sampai 1 gitu. Nah, untuk selanjutnya hasil normalisasi ini kita menggunakan Excel, selanjutnya akan diterangkan sama Mas Prasetya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Untuk selanjutnya yaitu adalah hasil dari normalisasi data. Dimana tadi sudah diterangkan bahwa untuk memperoleh hasil normalisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama kita menggunakan data bulan Maret, April, dan Mei. Kemudian kita melakukan penjumlahan dulu dari masing-masing positif, sembuh, dan meninggal ini kita jumlahkan. Cara menghitung nilai positif pada bulan Maret dibagi dengan nilai total dari kondisi positif, sembuh, dan meninggal, sehingga diperoleh nilai untuk bulan Maret kondisi positif yaitu 0,49835. Selanjutnya untuk kondisi sembuh pada bulan Maret kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan pembagian nilai pada bulan Maret dengan jumlah dari 3 kondisi positif, sembuh, dan meninggal pada bulan Maret. Demikian pula dengan kondisi meninggal, kita mengambil datanya juga sama, yaitu nilai 550 dari nilai meninggal pada bulan Maret dibagi dengan penjumlahan dari 3 kondisi. Selanjutnya pada bulan April jika dilakukan penghitungan yang sama hingga diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk bulan Maret positif 0,49835, sembuh 0,45618, meninggal 0,04547. Kemudian pada bulan April 0,5036, kemudian sembuhnya 0,45384, meninggal 0,04580. Kemudian pada bulan Mei melalui cara yang sama diperoleh 0,49486, 0,45895,
dan pada kondisi meninggal pada bulan Mei 0,04619. Kemudian dari 3 hasil periode pengamatan pertama, yaitu 3 bulan pertama itu sebagai pengamatan pertama. Periode pengamatan pertama kita mengambilnya sebagai matriks state awalnya, yaitu ini kondisi positif sembuh dan meninggal pada bulan Maret, April, dan Mei, dan selanjutnya digunakan untuk memprediksi keadaan pada bulan Juni. Ya, selanjutnya adalah tadi sudah pembentukan matriks, kemudian ini adalah struktur rantai Markov untuk prediksi ya, kondisi sembuh, meninggal, dan positif adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut ke perhitungan state tadi. Selanjutnya perhitungan state, yaitu yang kami gunakan ini menurut referensi yang kami peroleh itu terdapat 2 cara. Cara yang pertama adalah perkalian kuadrat dengan matriks transisi. Di mana tadi matriks transisinya yang kita peroleh adalah ini ya tadi. Kemudian cara yang kedua nanti adalah dengan perkalian dengan matriks identitas. Untuk yang pertama yaitu perkalian dengan matriks kuadrat, matriks transisi kuadrat, yaitu kita peroleh langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Perkalian antara baris pertama dari matriks dengan kolom pertama dengan matriks transisi. Kemudian kita memperoleh hasil nilai yaitu 0,49911 untuk kondisi positif, kemudian 0,45524 dan 0,04565. Kemudian di bawahnya lagi yaitu 0,49910, 0,45525 dan 0,04565. Kemudian 0,49911 dan 0,45523 dan 0,04566. Ini kita memperoleh matriks baru dari hasil perkalian matriks transisi kuadrat. Kemudian dari hasil perkalian tersebut kita melihat kecenderungan dari nilai tertinggi dari kondisi tersebut. Jadi nilai tertinggi dari kondisi tersebut atau bobot terbesarnya itu kita peroleh dari baris matriks positif, yaitu nilai 0,49911, kemudian sembuh 0,45525 dan meninggal 0,04566. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai prediksi, yaitu dengan cara membagi nilai bobot terbesar dengan nilai penjumlahan dari bobot terbesar. Kemudian diperoleh nilai 0,49910 pada kondisi positif, kemudian nilai sembuh pada kondisi sembuh pada bulan Juni 0,45524 dan kondisi meninggal 0,04565. Nah, hasil ini kemudian dibandingkan dengan kondisi real pada bulan Juni, di mana kondisi bulan Juni melalui perhitungan yang sama diperoleh nilai yaitu 50,25%, 45,01 dan 4,74. Nah, berdasarkan ketentuan dari referensi yang kami peroleh, yaitu kita memperoleh galatnya yaitu selisih antara data realnya dengan data hasil prediksi, yaitu 0,34% pada posisi positif dan sembuh 0,51% dan meninggal 0,17%. Dari sini kita ketahui bahwa galat di bawah 3%, maka dapat dianggap bahwa prediksi ini sudah mulai
sudah cukup baik, sudah cukup mendekati. Kemudian kita beralih kepada matriks state 2, di mana kita membentuk matrik barunya dengan menggunakan data pada bulan April, Mei, dan Juni, di mana Juni ini adalah data prediksi baru yang kita peroleh. Nah, dari data prediksi baru itu kita kembali mengalihkan dengan matrik transisi awal, yang kemudian kita peroleh matrik baru. Untuk selanjutnya melalui cara yang sama, yaitu kita dapat memprediksi hasil peningkatan pada bulan Juli, yaitu 0,49779, 45624 dan 0,04597. Selanjutnya kita melanjutkan penghitungan itu sampai dengan bulan prediksi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022, yaitu sebesar 4972 positifnya dan 4971. Di sini sudah terlihat tidak mengalami perubahan, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi penambahan kasus di sini. Nah, kemudian kita beralih ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu pada pembentukan matrik state awalnya itu menggunakan matrik identitas, di mana matrik identitas ini adalah pengertiannya seperti ini ya. Kondisi positif masing-masing matrik identitas ini mewakili kondisi dominan pada setiap kondisi, yaitu misalnya ada 3 kondisi positif sembuh meninggal, maka diasumsikan bahwa ini satu berarti dia itu dalam kondisi 100%, maka kondisi sembuh meninggalnya adalah 0. Demikian pula pada baris matrik selanjutnya, yaitu diasumsikan positif 0, kemudian sembuh 100%, kondisi sembuh 100% dan kondisi meninggal 0. Kemudian pada baris matrik yang ketiga, yaitu pada kondisi yang dominannya kita asumsikan meninggal 100%, sehingga matrik identitas ini dapat dianggap mewakili kondisi-kondisi paling maksimal dari suatu keadaan yang akan kita prediksi. Langkah yang selanjutnya adalah perkalian dengan matrik transisi yang tadi sudah kita bentuk melalui proses normalisasi tadi. Melalui perkalian tersebut kita memperoleh data yaitu 0,49835, 0,45618, 0,0457. Kemudian untuk prediksi Juninya melalui proses yang sama kita memperoleh nilai 0,49722 positif dan sembuh 0,45644, meninggal 0,04594. Lanjutkan hingga bulan Februari, hingga kemudian kita memperoleh hasil secara keseluruhan yaitu perbedaan kita di sini bisa melihat bahwa perbedaan antara dibandingkan dengan data real ini adalah posisi yang biru ini, kita melihat bahwa pada kondisi positif yaitu data realnya adalah 0,50 atau 50%. Kemudian pada metode yang matrik transisi kuadrat tadi kita memperoleh 0,49,91 atau 49,91%. Kondisi sembuh 45,52% dan meninggalnya 0,04 atau 4%. Ini sudah mendekati dengan data realnya yaitu 0,47. Demikian pula dengan matrik identitas. Kita memperoleh nilai positif 49,76. Jadi jika dibandingkan dengan perkalian dengan matrik transisi kuadrat, untuk kondisi positif lebih mendekati penghitungan dengan matrik transisi kuadrat yaitu 49,91. Sedangkan pada matrik perkalian dengan matrik identitas 49,76. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari hasil galat dengan T2 dan T1 berdasarkan data realnya. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk kondisi meninggal dengan perkalian identitas itu nilainya lebih
mendekati 0,14. Sedangkan pada kondisi positif lebih mendekati nilai dari perkalian dengan matrik transisi kuadrat. Saya kira untuk perhitungannya adalah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan tools dengan MATLAB akan kembalikan waktunya kepada Mas Wahyu Trihandoko. Silakan Mas Wahyu. Ya Mas, izin share screen dulu ya Mas. Ya, monggo Mas. Sudah muncul? Sudah muncul. Di sini saya akan menjelaskan untuk toolnya ya di MATLAB penggunaannya bagaimana. Di sini ada untuk script 1 sampai 5 ini adalah untuk program pembersihan di situ. Jadi ini ada untuk pemilihan pelatihan ya, pelatihan tuning. Jadi kita memakai model yang bagaimana nantinya. Tapi kita memakai model yang satu dulu karena yang kedua ini masih dalam tahap pengembangan di situ. Nah, di sini kita sudah tahu untuk coach yang 11 ini 12, 13 sampai 14 matrik transisi. Jadi kita tahu ini yang 0,4983, 0,5003, 0,4948 ini adalah kondisi positif pada bulan Maret, April, Mei. Terus 0,4561, 0,4538, 0,4589 ini adalah kondisi sembuh pada bulan April, Maret, April, Mei di situ. Terus 0,0454, 0,458, 0,0461 di sini adalah kondisi meninggal pada bulan Maret, April, Mei di situ. Nah, di sini kita langsung dapat mendefinisikan objek ya. Jadi ada state name di situ. Jadi ada positif, sembuh, sama meninggal. Nah, di sini kita menggunakan tool untuk khusus Markov Chain untuk MATLAB adalah DTMC, yaitu Discrete Time Markov Chain library di situ. Nah, ini untuk poin A, perhitungan status presisi dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi step-nya, kita misalkan ingin menentukan waktu berapa bulan di sini, kita tergantung transisinya atur di sini. Mau 3 bulan, mau 6 bulan, kita rubah di sini. Misalkan 4 bulan, berarti ini ada 4 step. Tapi kita menggunakan 3 step dulu, 3 bulan di sini. Jadi status akurasi dalam waktu 3 bulan nantinya akan ketemu. Nah, di sini ada retribution ya, Markov chain untuk transisinya. Jadi kita menggunakan IC3. Di sini matrik lanjutannya nantinya. Nah, di sini menguji probability. Jadi setiap untuk is recordable di sini adalah setiap dalam satu kelas itu keadaannya saling berkomunikasi nantinya. Terus ada is R-logic di sini adalah limit peluangnya itu, jadi ada batasan di situ untuk memprediksi suatu peluang. Terus ada poin B, status presisi jangka panjang. Jadi misalkan kita memprediksi jangka panjang itu bisa juga di sini berapa bulan. Tapi biasanya untuk semakin panjang suatu state atau prediksi, biasanya tingkat errornya itu semakin besar seperti itu. Jadi kita perlu data banyak, misalkan untuk prediksi setahun depan itu kita memerlukan data 12 bulan sebelumnya, misalkan seperti itu. Terus ada evolusi keadaan presisi dan simulasi langkah ya. Jadi ada transisi 1 di sini, jadi mulai step 1, terus kita
membuat grafik di sini atau plot. Jadi untuk rantai Markov-nya ya seperti yang ditunjukkan pada presentasi tadi, ada pembentukan rantai Markov periodik sembuh. Jadi ada perpindahan di situ sembuh, positif, sama meninggal kelas periodiknya. Terus di sini ada evolution distribution probability pembentukannya. Jadi kita menggunakan histogram di situ. Frame rate-nya 0,15 ya di situ. Terus ada evolusi distribusi probabilitas. Di sini kita rate-nya per bulan juga. Terus ada simulasi temporal presisinya. Di situ kita menggunakan string per bulan juga. Nah, kita coba langsung running ya. Jadi state-nya kita memakai 3 di sini state-nya. Nah, ini step-nya ini akan tunggu dulu, ini akan berubah jadi sebentar. Ini masih step 1, berarti ini kita rubah untuk proses pembajakan, ini step 3. Di sini untuk data 3 bulan ya. Jadi data 3 bulan. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi bulan Agustus kita memperoleh data seperti ini. Jadi untuk bulan Agustus itu kalau kita lihat pada Excel-nya ya, untuk bulan Agustus di sini positifnya 0,49 ya, terus 0,453, 0,04562 yang meninggal sebenarnya seperti itu. Kita lihat di Excel, perbedaan di Excel untuk bulan Agustus. Nah, jadi di sini untuk bulan Agustusnya prediksinya untuk bulan Agustus prediksinya 0,4963 untuk positif, sembuhnya 0,4576, meninggalnya 0,0459. Nah, jadi nggak sampai 1% di sini untuk perbedaannya. Jadi ini masih bisa dipakai. Jadi kita mengaturnya nanti untuk di MATLAB kita menggunakan di sini dalam simulasi langkah, misalkan kita atur 10 bulan selanjutnya. Kita masih menunggu step, jadi ada langkah-langkah tertentu di sini stepnya. Nah, ini sudah ketemu sekian. Nah. Mengaplikasikan nilainya. Jadi untuk rantai Markov-nya seperti ini periodik, ada simulasi temporal, ini adalah simulasi temporal, ini adalah jangka panjangnya berapa, seperti itu. Biasanya sampai berapa bulan, cuman kan datanya sekarang datanya ini memang prediksinya cuma 3 bulan selanjutnya, karena data yang diambil adalah 3 bulan sebelumnya, itu lebih presisi. Misalkan data yang diambil ingin 1 tahun ke depan, kemungkinan data sebelumnya yang harus dipakai adalah 1 tahun ke depan, agar error yang kita pakai lebih sedikit, seperti itu. Mungkin sekian dulu. Mungkin ada tambahan, Mas Pras mungkin? Iya. Mungkin untuk selanjutnya kita dapat mencoba ini mencari matrik probability state space. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin hanya sampai untuk memprediksi beberapa bulan sampai dengan bulan Februari 2022 terlebih dahulu.
Saya kira cukup untuk presentasi kali ini. Mungkin dapat dilanjutkan presentasi yang akan datang. Ya. Silakan Mas, tutup. Ya. Mungkin kalau misalkan ada penjelasan yang kurang memahami di sini, saya sama Mas Pras mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.